warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahunisa Damayanti, NIM 2019-33122 dari kelas PGSD 3C, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Nah, di sini nanti saya akan melakukan pembelajaran dengan siswa yang membahas tentang materi puisi. Yang pertama, apa sih pengertian dari puisi? Yang kedua, apa sih pengertian dari prosa? Yang ketiga, apa sih perbedaan antara puisi dengan prosa? Yang keempat, bagaimana sih cara membaca puisi dengan benar? Dan yang kelima itu, bagaimana sih cara mengubah puisi ke dalam bentuk prosa? Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Irfai Fathur Rahman SPD MPD. Di sini saya akan mulai pembelajarannya. Sebelumnya dia akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cinulvia Damayanti, kelas 4 dari SDN 1 Bulungan. Nah, di sini memiliki materi puisi. Dengarkan penjelasan ibu ya. Puisi. Yang pertama, pengertian puisi. Puisi adalah sebuah karya sastra yang menggunakan pilihan kata yang indah. Pengertian yang lain yang di sampingnya ini, puisi adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan irama, rima, dan penyusunan bait dan baris yang bahasanya menjadi terlihat indah dan penuh makna. Selanjutnya kita ke prosa. Di bawahnya ini prosa, ada prosa. Prosa adalah karya sastra yang bebas penulisannya dan tidak terikat oleh kaidah-kaidah seperti dalam puisi. Jadi karangan bebas itu bisa disebut karangan bebas. Lalu bawahnya ada perbedaan puisi dengan prosa. Yang pertama, puisi terikat aturan sedangkan prosa bebas. Yang kedua, puisi tersusun bait-bait sedangkan prosa dalam bentuk paragraf. Dan yang ketiga, puisi tidak menggunakan tanda baca, sedangkan prosa menggunakan tanda koma dan tanda titik. Selanjutnya, bagaimana sih cara membaca puisi dengan baik? Yang pertama, ada intonasi yang jelas ketika membaca puisi. Cetha intonasine, ngomongnya sing cetha. Yang kedua, mimik yang digunakan tepat sesuai dengan isi puisi. Ketika isi puisinya sedih, ya mimik wajah sedih. Nek gembira, mimik wajah gembira, senang. Yang ketiga, menggunakan bahasa tubuh yang tepat ketika membaca puisi. Yang keempat, menggunakan irama. Yang kelima, pemenggalan atau jeda harus tepat. Yang keenam, ada penekanan pada bagian puisi tertentu. Selanjutnya ada cara bagaimana mengubah puisi menjadi prosa. Yang pertama itu, kita harus memahami isi puisi dengan cara membaca puisi secara berulang-ulang. Yang kedua, kita harus mencatat kata-kata yang sukar yang ditemui dalam puisi. Selanjutnya, mencari arti dari kata-kata tersebut. Yang ketiga, menambah kata-kata dan tanda baca yang sebelumnya tidak ada dan dihilangkan dalam puisi. Dan yang terakhir, mengubah susunan puisi dalam bait menjadi paragraf. Nah, selanjutnya ada dua contoh puisi. Yang pertama dari Khairil Anwar dan yang kedua dari buatan aku sendiri. Ibu akan membacakan puisi yang pertama dulu, yang berjudul Aku, karya Khairil Anwar. Aku, karya Khairil Anwar.
Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, akan tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa kubawa berlari, berlari, hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Tamat. Selanjutnya puisi yang kedua yang berjudul Rindu Sekolah. Rindu sekolah. Sekolahku. Ku rindu sekolahku. Rindu akan bangku meja yang tersusun rapi. Ku rindu akan canda tawa teman kelasku. Dan ku juga rindu akan guruku yang selalu menunggu di depan kelas. Aku berharap semoga pandemi ini cepat berlalu, agar kita semua dapat berkumpul, belajar, dan menghabiskan waktu bersama di sekolah. Tamat. Nah, setelah kamu mendengarkan puisi yang ibu baca tadi, selanjutnya ada latihan di baliknya. Coba dilihat. Latihannya itu coba buatlah prosa atau tuliskan apa yang kamu ketahui tentang isi dari dua puisi di atas. Dua puisi di atas yaitu yang pertama puisi aku dan puisi Rindu Sekolah, ditulis di sini ya. Alhamdulillah. Coba dulu. Oke, sudah paham? Sudah. Mengerti? Mengerti. Yakin? Oke, kalau sudah, ibu akhiri pembelajaran hari ini ya. Ayo kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian pembelajaran dari saya dan Dek Gina. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di apa, Dek? Like, comment, share, dan subscribe. Dadah. Dadah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.
Nah, membuat prosanya kan sudah selesai. Sekarang ibu meminta untuk kamu membaca hasil dari latihan yang telah kamu persiapkan. Ya, dimulai dari puisi yang pertama. Puisi yang pertama berjudul Aku. prosanya dibaca. Jika telah sampai waktu yang aku Agak keras sedikit ya. Jika telah sampai waktu yang aku miliki di dunia ini, maka takkan ada seorang pun yang akan membujukku ataupun merayuku. Tidak juga dia atau siapapun yang ada di dunia ini, baik keluarga, kerabat, ataupun orang terdekat. Jangan bersedih dan menangis, karena aku sendiri sesuatu yang berharga. Aku bukanlah orang yang pantas untuk ditangisi, karena aku berasal dari kumpulan orang-orang yang terbuang. Namun aku akan tetap teguh pada pendirianku, walaupun banyak penghalang yang berada di depanku. Apapun yang ada di depanku, aku tidak peduli sama sekali. Tetapi jika masih ada kesempatan untukku, maka aku berharap untuk hidup lebih lama lagi, bahkan 1000 tahun lagi, agar aku dapat melakukan segala harapan dan keinginanku yang belum mampu kuwujudkan. Terus selanjutnya puisi yang kedua. Puisi yang kedua berjudul apa kemarin? Rindu sekolah. Aku merindukan suasana di sekolahku, rindu meja kursi yang tersusun rapi, rindu teman-temanku yang tentunya aku rindu guruku. Aku sangat berharap agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, agar kita semua dapat berkumpul belajar bersama-sama lagi di sekolah. Bagus, beri tepuk tangan kepada Gina. Terima kasih, sudah paham ya? Sudah paham belum? Udah.